Butterfly keyboard minta 1 keluar 3. Ini MacBook Air 13 inch seri A1466 versi 2012. Butterfly keyboard adalah penyakit utama keyboard MacBook Apple pada umumnya. Nah, kasus pasien ini pernah terkena tumpahan air di kafe. Saya menekan angka 1. Angka 2 dan 3 juga ikut tertekan. Mungkin karena mereka punya solidaritas yang tinggi. Nah, tekan tombol A, S dan D juga ikut. Tekan tombol X, Y dan C juga ikut. Jadi tahap pertama yang saya lakukan dan yang bisa kita lakukan adalah lepaskan tombol yang bermasalah, kemudian bersihkan dengan kuas. Nah, kedua, bisa kalian gunakan vakum untuk memastikan tidak ada sisa kotoran atau debu yang terperangkap, yang ketika ditekan itu akan menjadi penghalang di bawahnya. Oke, ketiga, untuk memastikan keyboard tetap kering, gunakan blower panas dengan suhu di angka 1 saja dan kipasnya maksimal. Ingat, ini hanya untuk menghangatkan, dihindari melelehkan keyboard. Tindakan ini ekstrim dan siapkan diri untuk kehilangan garansi resmi produk, atau Anda bersiap untuk melakukan servis mandiri, karena Apple MacBook tidak mengizinkan penggantian keyboard kecuali oleh pihak resmi sendiri. Nah, dari langkah-langkah sebelumnya hasilnya cukup bagus. Satu garis dari atas sudah normal, dari angka 1 sampai huruf Y. Namun angka 2 dan 3, W dan E, S dan D, X dan C masih terhubung. Tutorialnya masih panjang. Tetaplah bersabar. Nah, sekarang kita masuk ke inti video, yaitu kita akan mengganti keyboard. Nah, sebelum langkah-langkah di atas, memang sudah banyak cara yang saya lakukan dari segi softwarenya, tapi tidak berhasil. Dan sekarang hardwarenya. Oke, di sini kalian butuh obeng 1 set dan penjepit, kemudian magnet. Langkah pertama, kita lepaskan 10 skrup pada cover ini dan letakkan di magnet agar tidak hilang. Nah, perlu diingat bahwa dua skrup di tengah yang ini itu lebih panjang daripada yang di pinggir. Nah, setelah itu kalian lepaskan covernya. Jadi di dalamnya perhatikan dengan baik, keyboard itu memang tertutup di bawahnya dan perlu dilepaskan, sehingga perlu dilepaskan sepatunya. Apakah Anda sudah siap? Perhatikan di sini ada berapa konektor, ada displaynya, kemudian ada baterai, di sampingnya ada backlight, keyboard dan touchpad, kemudian ada kartu jaringan, ada penyimpanannya SSD, kemudian ada konektor kipas, ada juga konektor speaker kiri kanan, dan ada konektor dayanya. Sediakan double tip sebelum membongkar semua bagian dalamnya. Manfaatnya agar baut tidak hilang dan dapat dikelompokkan dengan mudah. Mengapa dikelompokkan? Karena setiap baut kalian tahu itu berbeda-beda. Ada yang panjang, ada pendek, besar dan kecil. Ada baiknya juga kalian menulis keterangan setiap skrup, misalnya skrup kipas, skrup baterai tengah, atau terserah kalian. Jika perlu gambar posisinya. Jika kalian kesulitan dalam hal ini, bisa kalian tulis di kolom komentar atau email saya. Nah, lepaskan semua bagian sampainya kalian melepaskan konektornya. Oke, setelah komplit, di sini Anda akan bertemu dengan penutup keyboard berbahan plastik tipis yang mudah robek.
Nah, plastik ini dilem di pinggirnya saja. Di sini tentu langkah yang perlu dilakukan tentunya adalah melepaskan penutup ini dengan hati-hati. Nah, lakukan secara perlahan, berurutan dan berhati-hati karena plastik hitam ini masih akan digunakan kembali. Di bawah plastik ini ada backlightnya. Yang perlu kalian ketahui di sini, lepaskan pelindung ini bersamaan langsung dengan backlight keyboardnya karena memang saling merekat. Jadi angkat penutup ini bersamaan dengan backlightnya. Nah, di sini bagian yang kita incar, keyboardnya. Seperti ini tampilannya. Perhatikan. Di sekeliling keyboard ini adalah skrup yang sangat kecil, sekitar 32 skrup. Sedangkan bagian dalamnya yang saya warnai ini dikunci secara permanen dan disinilah kesulitan yang paling utama. Mari kita lihat kembali ke awal. Masalahnya di sini adalah tombol di bagian kiri yang saling terhubung. Kira-kira ini kenapa? Apa yang terjadi di bagian bawahnya sehingga seakan semua tombol itu terhubung? Kelainan yang saya temukan di sini adalah terjadi korosi di bagian yang ini, kira-kira dekat dengan tombol nomor 2. Nah, kalian perhatikan, hanya bagian ini yang warnanya seperti karatan karena memang korosi. Nah, hal ini membuat jalur listrik tiap tombol itu saling tumpah tindih. Nah, masalahnya ini hampir tidak ada solusi selain mengganti keyboard. Nah, karena jalurnya itu atau kabel arusnya ini sangat tipis. Itu terbuat dari karbon dan karbon ini seakan-akan dipres seperti pres di tempat fotokopi. Jadi karbonnya dipres dengan plastik sehingga tidak mungkin untuk dibuka. Saya punya rahasia pribadi di akhir video tutorial ini, bagaimana cara memperbaiki keyboard yang sudah korosi seperti ini. Akan saya buat dan share videonya di video lain. Oke, lepaskan semua skrup dengan hati-hati, dengan penuh kesabaran juga. Seorang guru bertanya pada muridnya bagaimana cara menjadi orang yang sabar. Muridnya menjawab, "Saya akan memberitahu Anda besok." Oke, ingat tetap gunakan double tip agar bautnya yang memang sangat kecil ini tidak hilang. Nah, saya akan mempercepat videonya. Intinya di sini adalah lepas baut di sekelilingnya. Kalian lihat cukup banyak baut di sini. Oke, Anda kemudian akan memasuki bagian melepaskan pengunci. Dan dari semua video tutorial di YouTube tentang mengganti keyboard MacBook adalah bagian ini. Dan cara saya mempermudah langkah ini adalah dengan melepaskan
pengunci yang digunakan sebagai paku langsung ke metal MacBook, yakni dengan melepaskan semua tombol terlebih dahulu agar ketika penguncinya ditarik, keyboard di bawahnya tidak nyangkut. Bagian ini memang menjadi part tersulit dalam mengganti keyboard Apple, karena keyboardnya itu dipaku masuk ke dalam metalnya. Nah, kalian bisa cungkil penguncinya satu persatu seperti ini, kemudian penguncinya kalian simpan dan amankan karena masih akan digunakan. Ketika dicungkil ternyata penguncinya melompat. Dan di sini saya kembali memanfaatkan double tip, yaitu dengan melekatkannya pada setiap pengunci agar keyboardnya itu bisa langsung ditarik dengan paksa begini. Jika cukup sulit, kalian bisa cungkil saja sedikit demi sedikit dari bagian bawah. Sedikit lagi. Oke, so keyboardnya sudah lepas. Jadi apa langkah selanjutnya? Di sini yang akan kita lakukan adalah kita bersihkan hingga tidak ada kotoran yang tersisa. Nah, di langkah ini kalian juga dapat melepaskan monitornya jika kalian mau, agar lebih mudah nantinya ketika kalian memasang kembali pengunci keyboard, karena itu akan dipasang secara paksa. Saya minta maaf karena durasi video cukup lama, jadi saya akan lanjutkan pada part yang kedua, karena saya berusaha menyampaikan proses ini selengkap mungkin. Sangat banyak kotoran yang melekat di bagian cover keyboardnya. Inti langkah di sini adalah bersihkan sampai mengkilat. Kalian bisa menggunakan alkohol, tisu, kuas, dan lain-lain. Kalian bisa lihat kotoran-kotoran yang menempel, kemudian bersihkan. Tetap lindungi layar Anda.